Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, marilah kita membaca bagian Alkitab dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 8 dan 9. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tikarnya dan berjalan. Saudaraku yang kekasih, adalah penting bagi setiap individu untuk mengenali siapa dirinya dan apa yang terjadi atas hidupnya. Bahwa kita adalah manusia yang adalah juga makhluk ciptaan yang menyandang kelemahan, sehingga karena keadaan ini setiap manusia adalah rentan terhadap penyakit baik yang jasmani atau fisik maupun yang rohani. Kenyataan ini mestinya mendorong kita untuk tidak pernah mengabaikan akan kelemahan kita ini dan tidak membiarkan kelemahan ini kemudian menjauhkan kita dari Allah. Melainkan senantiasa berusaha untuk dengan jujur mengakui apa yang ada dalam diri kita yang merupakan penyakit rohani kita, dan atas dasar kesadaran ini mau bangun, berdiri dan mengarah kepada kesembuhan. Ada banyak jenis penyakit rohani yang sudah kita kenal dan mudah untuk kita mengenalinya. Misalnya rasa iri, kebencian, kemalasan, ragu-ragu, tidak percaya dan lain sebagainya. Namun ada beberapa jenis penyakit rohani yang itu cukup berbahaya dan sangat sering menyerang manusia, namun tidak banyak orang yang mengenalinya atau kebanyakan orang telah mengabaikannya. Pada edisi renungan yang sebelumnya kita telah mengupasnya satu, dan kini kita akan beralih ke yang lain, yaitu ketika seseorang berpikir bahwa situasi di mana ia tinggal, ia berada saat ini tidak akan memungkinkan baginya untuk terus melayani Tuhan. Orang kemudian berkata kepada dirinya sendiri bahwa saya akan menjawab panggilan Tuhan untuk mengikut Dia lagi segera setelah Allah menyelesaikan masalahku. Penyakit ini sering menjangkiti orang-orang yang rajin ke gereja, bahkan pelayan-pelayan Allah. Mereka yang semula memiliki komitmen yang kuat kepada pekerjaan Allah tiba-tiba kehilangan semangat karena adanya masalah yang menimpa dirinya. Ini bisa masalah pekerjaan, keluarga, masalah ekonomi, atau kesehatan. Atau ketika seseorang harus pindah tempat tinggal ke daerah yang terpencil atau jauh dari sidang jemaat, yang itu mendatangkan kekecewaan baginya. Alasan untuk menarik diri dari hadapan Allah seringkali tampak logis. Mungkin karena beban psikologis semacam rasa malu ketemu dengan saudara-saudari, atau mungkin masalah transportasi yang menjadi sulit dan mahal, atau suasana hati yang tidak tenang karena desakan-desakan dari luar dirinya. Dalam kondisi seperti itu kemudian manusia menuntut kepada Allah. Seolah-olah dia mengatakan, Allah, engkau harus menyelesaikan masalahku, baru aku nanti mau untuk kembali mengikut engkau. Saudaraku, begitu berat masalah yang harus ditanggung oleh orang-orang ini. Bahkan di antara mereka kemudian sampai-sampai tidak lagi mampu melayani Tuhan dan memilih untuk menjauh dari persekutuan. Saudaraku, jika engkau merasa dalam situasi yang demikian, mari, janganlah engkau menyerah.
Ini adalah saatnya kita untuk melawan sakit penyakit rohani yang berbahaya ini, yaitu dengan membangun kesadaran bahwa agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah adalah mutlak bagi kita untuk berkomitmen kepada pekerjaan Tuhan. Kita tidak boleh lepas tangan, berdiam diri dan menjadi apatis terhadap pekerjaan Allah. Ingat pengajaran Kristus tentang perumpamaan perihal talenta. Setiap hamba yang mau bekerja menggandakan talenta itu sekuat tenaga, sebisa ia, maka sang pemberi talenta dalam hal ini adalah Allah akan dengan suka hati menerima seberapapun hasilnya. Allah akan mengapresiasi yang menjadi perjuangannya. Namun hamba yang memilih untuk menyimpan talenta itu dan tidak mau bekerja untuk Allah, maka Allah pun akan menimpakan murkanya kepada dia. Oleh karena itu adalah bijak bagi siapapun yang berada pada kondisi yang memprihatinkan ini untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan, kepada iman kita, dan mengumpulkan segenap keberanian untuk tetap aktif melayani Tuhan, daripada terus-menerus mengharapkan Tuhan atau bahkan menuntut agar Tuhan mengubah situasi kita. Adalah bagian dari kehendak Allah untuk menaruh kita pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan kebijaksanaannya, dan adalah juga wewenang Tuhan untuk mengizinkan situasi-situasi tertentu menyerang kita. Di sisi lain adalah tugas kita untuk tetap menurut dan menundukkan diri kepada kehendak kudus Allah. Karena sesungguhnya dengan sikap yang demikianlah Tuhan berkenan kepada kita dan pasti akan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.